Nama saya Sinta. Kencang? Oke. Nama saya Budi. Oke. Tahan Mas Dika. Udah, nama saya Budi. Diturun. Kayak gitu kan. Oke. Saya diam ya sahabat, saya diam. Oke. Yang pertama, saya ketika turun tuh saya tanya, nama saya Budi. Bayangin, saya nggak ngomong. Oh. Ketika yang kedua saya tanya, kan ya. Keren Kencang. ini. Saya nggak ngomong pun. Ini Yeah. saya sudah, ini kan kita berpikir itu sudah ada gelombang. Dan gelombang itu ditangkap oleh dia. Sakit A, itu emosinya A. Sakit B, emosinya B. Sakit C, emosinya C. Dan itu tidak pernah tertukar. Jadi kalau mau nyembuhin, kita berangkat dari emosi-emosi itu dulu. Kalau itu sifatnya dari kecil, misalkan dari bayi dia sudah buta, misalkan nggak bisa mendengar, misalkan kemudian jantungnya bocor, misalkan seperti itu udah pasti kaitannya ada kaitan dengan karma, dengan kehidupan dia di masa lalu. Baik Bu Sinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ketemu Bu Sinta lagi. Baik Bu, jadi kita pengen ngobrol tentang kecerdasan tubuh manusia yang bisa mendiagnosa dirinya sendiri terhadap hal-hal yang kira-kira positif atau negatif gitu. Itu kalau nggak salah namanya kinesiologi gitu ya. Mungkin berangkat dari sini dulu, Bu Sinta bisa ngasih brainstorming tentang kinesiologi. Oke, jadi ini ilmu saya dapat dalam perjalanan saya menyembuhkan diri sendiri. Dulu di video sebelumnya kan saya pernah cerita ya, saya pernah lumpuh di usia saya 25 tahun, nggak bisa bangun karena penjepitan saraf dan skoliosis. Nah, kemudian saya mencari ilmu ke mana-mana, gimana sih saya bisa nyembuhin diri saya sendiri tanpa operasi, tanpa pasang pen dan sebagainya, kayak seperti itu gitu kan. Nah, saya banyak belajar medicine holistik kemudian di Malaysia. Dalam perjalanan itu saya menemukan seorang guru namanya Profesor Diana Musuf gitu. Beliau dari Kanada, dari Institut Phytobiofisik gitu. Itu saya banyak ngambil kelasnya ketika beliau di Kuala Lumpur kayak gitu. Nah, salah satu kelas yang menarik banget itu adalah kinesiologi gitu. Itu dan ternyata sangat-sangat powerful, sangat sederhana, tapi tekniknya sangat sederhana tapi sangat-sangat powerful, dan benar-benar kita memberdayakan diri kita, dan kecerdasan tubuh ini memang luar biasa gitu. Nanti bisa kita praktekkan. Itu maksudnya contoh kecerdasan tubuh yang luar biasa itu contohnya apa sih kira-kira? Termasuk dalam menyembuhkan diri. Dulu pernah kita bahas kalau nggak salah ya tentang self healing, konsep self healing, bahwa tubuh kita tuh sempurna. Makanya di buku ini saya tuliskan pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Di depan tuh saya tulis kekuatan penyembuhan itu sudah titipkan pada diri kita sempurna. Itu salah satunya kecerdasan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nggak perlu kita suruh-suruh, dia tahu. Begitu pula nanti pada saat meditasi, misalkan ada beberapa teknik meditasi yang saya ajarkan, baik itu di kelas online, offline maupun di camp kesembuhan holistik. Itu ada untuk sesi penyembuhan, meditasi untuk penyembuhan. Itu nggak perlu kita suruh-suruh tuh. Ketika kita meditasi, chi kita itu akan lari langsung ngeberesin ke tempat yang membutuhkan. Sakit itu membutuhkan, dia akan langsung lari ke sana tanpa kita suruh. Contoh, misalkan ada orang datang ke training gitu atau ke camp, dia waktu itu dia mengeluh sakit asma sampai nggak bisa nafas gitu kan. Nah, kalau kita pikirkan nanti ketika meditasi dia akan terasa tuh di daerah paru-paru, daerah dada gitu kan. Tapi ternyata pada saat dia meditasi itu malah yang terasa itu gremet-gremetnya tuh di daerah vagina sampai ke arah dalam itu, ke arah rahim itu gremet-gremet kayak diukrek-ukrek sama apa sih bahasa ukrek-ukrek ya, digosok-gosok di anuin sama namanya kayak kita gosok botol tuh, ngebersihin botol tuh, sama kan pasti sikatnya tuh panjang dan bergerigi gitu ya. Nah, itu seperti gitu.
itu terasa banget gitu sampai dia meringis-ngeringis. Terus kemudian setelah selesai, Bu kenapa saya kan datang ke sini tuh untuk asma saya, kok malah saya nggak terasa di daerah dada, kok malah saya ada di vagina gitu kan. Nanti saya bilang nggak usah dipikirin, itu adalah kecerdasan tubuh ibu. Silakan habis training ini ibu coba cek ke lab, swab vagina, ambil cairan di vagina ini. Nah ternyata benar, seminggu kemudian dia telepon saya, Bu ternyata benar apa yang ibu katakan. Saya didiagnosa, saya lakukan apa yang ibu sarankan dan saya didiagnosa menderita kanker leher rahim stadium 2. Bayangin gitu. Jadi dan kanker leher rahim itu biasanya tidak ada gejala, tahu-tahu udah stadium 2, stadium 3, stadium 4 seperti itu. Dan terus gimana Bu penanganannya? Ya meditasi lagi, tubuh akan membereskan dirinya sendiri. Seperti itu. Itu termasuk untuk mendiagnosa, nanti juga itu bisa kita praktekkan gitu, nanti sahabat semua dimanapun berada itu kita bisa praktekkan bagaimana ilmu ini sangat-sangat memberdayakan kita. Iya kayaknya memang lebih baik kita langsung praktek aja deh Bu ya, supaya saya memang akhir-akhir ini sering mengajak teman-teman semuanya, melibatkan teman-teman semuanya untuk praktek langsung teori-teori yang selama ini kita pelajari gitu. Biar kalau misalnya ada manfaatnya bisa langsung dirasakan bareng-bareng gitu ya. Mas Dika mungkin bisa bantu Bu Sinta untuk praktek tentang dasarnya kecerdasan tubuh manusia itu seperti apa begitu. Ini itu tempat duduk enak bisa nggak? Ke situ. Ke sini gitu bisa dibawa. Sini. Jadi teknik pertama sahabat, kita harus memastikan kalibrasi dulu namanya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan sudutnya dong. Ya. Kita kalibrasi dulu untuk memastikan bahwa kita akan menekan di daerah mana. Kalau laki-laki biasanya di luar. Ini adalah kita cek dulu. Kalau saya tekan, tahan ya. Kencengin, pokoknya nggak boleh kayak kita main pancu gitu. Biasanya kalau laki-laki di luar. Kita cek pertanyaan yang benar-benar jawabannya benar, dia pasti kencang. Dan jawaban yang salah dia pasti turun. Dia Mas Dika ya namanya. Nah, tahan. Nama saya Sinta. Kencang. Nama saya Budi. Tahan Mas Dika. Udah, nama saya Budi. Diturun. Kayak gitu kan. Saya diam ya sahabat, saya diam. Yang pertama saya ketika turun tuh saya tanya nama saya Budi. Bayangin saya nggak ngomong pun. Ketika yang kedua saya tanya, keren ini. Saya nggak ngomong pun. Ini saya sudah ini kan kita berpikir itu sudah ada gelombang dan gelombang itu ditangkap oleh dia. Gitu loh. Jadi segitu Mantap. kerennya loh tubuh kita sayang, semua kayak gitu ya. Nah, jawaban yang benar-benar benar dia kencang. Mas Budi bisa, Mas Dika bisa rasain ya. Seperti itu. Ketika saya tanya nama saya Sinta, kencang kan. Ketika saya tanya nama saya Budi, nggak pakai, itu adalah dia pasti turun. Bahkan saya diam pun dia sudah bicara. Nah, berarti laki-laki itu biasanya di sini, tapi nggak usah diapalin ya. Kenapa laki-laki di sini? Karena dia kuat. Kalau saya tekan di sini, dia tetap kencang. Nama saya Sinta kencang, nama saya Budi juga kencang. Berarti tidak bisa dijadikan tempat untuk kita melakukan ini. Ini kalibrasi penting di awal. Tapi nggak selamanya seperti laki-laki seperti di luar. Karena ada laki-laki yang lemah ya tetap aja dia turun kayak gitu kan. Kalau di dalam sini laki-laki dia dua-duanya kenceng, nggak bisa kita lakukan. Nah kalau perempuan biasanya di luar, di dalam justru karena dia cenderung lemah. Kalau di luar dia pasti dua-duanya turun seperti itu. Itu kalibrasi udah kita temukan ya ini di sini. Nah sekarang kita cek misalkan nih, ini air ini bagus nggak? Dia pegang seperti itu, kenceng. Air ini bagus nggak buat diminum? Kenceng kan? Berarti air ini memang bagus. Nah, kalau ada air-air yang tutupnya orange, itu coba cek, dia pasti turun. Karena air-air mineral yang tutupnya orange itu sifatnya asam.
itu air RO, river osmosis itu pasti dia asam. Nah, kalau air ini kita pakai air alkalin misalkan yang 8+, dia akan lebih kencang. Seperti itu. Nih, coba bandingkan. Ini teh ya, sahabat. Teh kan mengandung gula ya. Air ini bagus nggak? Oke. Air ini bagus buat diminum. Dia langsung turun. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang masih mau minum teh gitu. Kalau teh tawar gimana? Ya dicek aja. Nah, sekarang misalkan ini gula, saya kasih nggak bawa ini ya. Ini gula brown sugar. Kita cek. Gula ini bagus nggak? Si kenceng. Oke. Bandingkan dengan gula, ini gula ya. Nah, ini gula. Ini gula putih nih. Pasir ya? Gula pasir. Apa yang terjadi? Gula ini bagus nggak buat diminum Mas Dika? Langsung turun. Penderita kanker jangan sekali-kali minum gula. Oke? Gula ini benar-benar makanannya kanker. Jadi kalau yang belum sakit, jangan kalau Anda supaya tidak terpapar, kalau Anda mau terpapar kanker ya silakan makan gula banyak-banyak, kan ini makanannya orang kanker. Nah, sekarang obat pun begitu gitu loh. Contoh nih, misalkan ini obat-obat herbal, saya nggak sebut merek ya. Saya nggak sebut merek nih, saya punya obat-obat herbal. Obat ini dibutuhkan nggak buat Mas Dika? Langsung turun. Karena apa? Ini adalah obat panas. Mas Dika sedang tidak panas kan? Oh gitu. Seperti itu. Jadi dia turun. Nih contoh, ini betadine ya. Untuk benda yang sama, betadine ini bagus nggak buat diminum? Dia langsung turun. Berarti kalau turun, nggak bagus. Nah, tapi pertanyaannya kita ubah. Betadine ini bagus nggak buat luka kok? Kenceng. Keren nggak? Ini nggak direkayasa, sahabat. Mas bisa rasain kan? Ininya. Nih, misalkan ini, Mas biasanya sakit apa? Ini biasa sering sakit kepala, lambung. Oke. Kurang tidur. Saya bawa ini contoh. Kita punya produk propolis yang ini keren banget. Propolis ini bagus nggak? Kan? Kencang banget. Kayak gitu, sahabat. Jadi apapun, bahkan pertanyaan itu kita ubah pun. Nih misalkan, ini obat bagus nggak buat Mas Dika? Kencang. Ini adalah obat Bodinavit, itu untuk tubuh. Nah, tapi saya bilang obat ini nggak bagus kah buat Mas Dika? Dia turun. Hanya pakai tidak, artinya kalau tadi dia bagus, kencang, berarti memang bagus. Oke? Tapi ketika terus kita ubah nggak bagus, dia kalau dia turun tadi kan obat ini bagus nggak, dia kencang gitu kan? Berarti bagus. Tapi ketika saya ubah pertamanya, obat ini nggak bagus ya buat Mas Dika. Dia turun, berarti dia bagus. Ya. Bayangin, segitu kerennya, sahabat. Jadi Udah. Kita sudah, Mas Dika, makasih. Jadi di situ, sahabat, bahwa tubuh kita ini cerdas. Saya selalu mengatakan gitu ya, buat peserta-peserta di camp kesehatan, di camp kesembuhan holistik itu kan saya kasih obat herbal ya. Kasih obat herbal 1, 2, 3 misalkan sesuai dengan penyakitnya. Sebelum saya memberikan minuman obat herbal itu satu persatu saya cek. Oh, obat ini cocok nggak? Dibutuhkan nggak? Seperti itu. Cocok, dibutuhkan, terus bagus nggak untuk efek jangka panjang, itu bisa kita tanyakan dengan detail. Bahkan untuk mendiagnosa. Gitu, ada di buku saya juga ada di situ bagaimana saya mendiagnosa orang nggak punya anak gitu kan, apakah ini masalah psikologis, apakah ini masalah spermanya misalkan, terus di perempuannya juga ini apakah masalah di rahimnya misalkan, seperti itu kita bisa diagnosa. Dan orangnya seringkali melongo karena ya sahabat tahu ya, kalau orang pemeriksaan kehamilan gitu, kalau laki kan harus ngeluarin sperma. Enak nggak ngeluarin sperma di ruang di lab gitu kan? Nah, ini nggak pakai buka baju, nggak pakai ngeluarin sperma, itu saya bisa mendeteksi dengan jelas bahwa oh ini masalahnya karena spermanya nggak punya ekor lah, inilah, dan orangnya pasti melongo karena wow, Bu Sinta kok bisa tahu ya, padahal kayak emang kayak punya ilmu dukun. Bukan, sahabat. Yang ngajarin saya Profesor Diana Musuf gitu. Jadi
Semua obat-obatan yang diberikan di Camp Kesembuhan Holistik, probiotik, jus pro, detok minyak, apapun yang kami berikan, itu semua kami tes dulu. Cocok nggak buat ini? Cocok nggak buat yang bersangkutan? Jadi ukurannya tuh bukan saya, bukan kata dokter, tapi yang paling penting adalah kata tubuhmu sendiri. Karena belum tentu apa yang bagus buat si A, bagus buat Anda juga. Seperti itu gitu. Jadi cocok buat si ini obat bagus loh gini itu buat dia belum tentu loh bagus buat Anda. Nah, dengan kita memahami ilmu ini benar-benar kita memberdayakan diri kita sendiri. Dan itu tidak pernah bohong. Tubuh kita itu jujur, sahabat, nggak ada ukuran mau mahal mau murah tuh obat. Kalau itu cocok, kalau nggak cocok, buang. Nah, itu biasanya kalau obat-obatan yang kimia itu pasti turun semua. Mungkin cocok, iya, obat ini cocok, iya. Tapi butuh nggak? Belum tentu butuh. Taruh oke, cocok, butuh. Bagaimana efeknya dalam jangka panjang? Turun. Berarti nggak bagus gitu loh untuk sahabat konsumsi sehari-hari kayak gitu loh sahabat. Jadi apalagi dalam jangka panjang gitu. Jadi saya bilang bahwa kita tuh kembali ke alam. Tubuh kita adalah abah, kalau dibilang tuh angin, bumi, air, air, bumi, kemudian api dan hawa kayak gitu loh. Jadi abah itu bukan Abah Isa atau abah kayak gitu kan, tapi abah itu tubuh kita ini adalah abah gitu loh. Nah, di situ ya seyogianya kita kembali juga, segala pengobatan tuh kembali ke sana. Oke. Itu. Nah, bagaimana sih Bu Sinta caranya supaya kita itu bisa mudah sekali untuk mendengarkan pesan-pesan dari tubuh kita yang maha canggih ini, yang maha cerdas ini, bahkan untuk mendiagnosa mana yang bagus dan enggak untuk dirinya aja dia tahu gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa untuk mendengarkan pesan-pesan itu gitu. Artinya apa saja yang harus dilakukan oleh kita ini, apa aja yang harus dijaga supaya kemudian kita itu menjadi terampil untuk mendengarkan pesan-pesan dari tubuh kita sendiri. Anda sebaiknya perbanyak ruang diam, ruang hening. Oke. Bukan melamun ya? Bukan ngelamun justru. Orang Jawa bilang ojo kepinter. Keminter tuh kerja pikiran. Pikiran kita tuh amat sangat terbatas, sahabat. Itu gitu. Jadi dia akan bicara kok. Dia akan bicara ketika kita mampu hening, mengenolkan pikiran kita kayak gitu. Kita dalam kondisi hening, kita tanya ke dalam diri, misalkan nih, kenapa kamu sakit, kayak gitu kan. Ketika Anda misalkan kolesterol, ketika Anda misalkan cancer, kayak gitu, Anda diam, hening, si tubuh itu akan bicara, organ itu akan bicara. Makanya saya bilang pesan cinta Tuhan melalui sakitmu, melalui tubuhmu itu benar, kayak gitu loh, bahwa tubuh kita akan bicara. Kenapa kita sakit hari ini tuh, dia sebenarnya sedang kecapean, kelelahan, menyimpan emosi-emosi Anda. Itu yang sering terjadi. Nah, kemudian Bu Sinta, karena memang terkadang kita itu butuh bantuan dari eksternal gitu ya, karena terkait dengan keterbatasan pengetahuan, terus kemudian keterbatasan circle. Orang ketika sakit misalnya di kampung gitu ya, sebut saja misalnya sakit, ada tuh salah satu masih kerabat begitu, batuk itu nggak sembuh-sembuh terus gitu kan ya, berbulan-bulan gitu. Oke, memang aku melihat ada sesuatu yang beban berat gitu yang dipikirkan gitu ya. Nah, bagaimana Bu Sinta, mulainya dari mana praktik kesehatan holistik itu yang bisa dikerjakan dari rumah sampai kemudian nanti bisa pulih dengan sendirinya, karena udah dikasih obat apa aja tetap sama, gak sembuh-sembuh, mulai dari tradisional, suntik ke dokter, segala macam gitu. Gimana Bu? Kuncinya adalah Anda belajar dulu memahami apa itu kesehatan holistik. Selama Anda tetap berpikir bahwa Anda hanyalah tubuh ini, maka ya Anda hanya muter-muter di tubuh saja. Dan terbuktikan sebenarnya, dan 90% orang di luar sana terbukti bahwa mereka kebanyakan lebih ngurusin tubuh saja.
Nah, padahal dengan kita memahami bahwa diri kita ini adalah holistik, di mana di situ ada tubuh, mental, jiwa, roh Tuhan, maka ketika sudah tidak udah ke 10 dokter, udah ke minum obat ke 10 macem, nggak sembuh-sembuh, berarti ini bukan masalah aspek fisik, sayang. Bahkan untuk cancer sekalipun gitu loh. Sering kan kita dengar banyak orang yang udah dioperasi, udah kemo puluhan kali, udah radiasi udah puluhan kali, kok nggak sembuh malah metastase kan? Jadi ini bukan masalah tubuh gitu loh. Tidak hanya masalah tubuh semata, tubuh tuh hanya menerima akibat. Maka yang pertama adalah Anda beralih, mindset Anda tuh maju satu langkah deh gitu loh. Jangan hanya berhenti di tubuh saja, tangkap apa ya emosi-emosi saya yang sering keluar, karena dengan memahami ada di buku saya semua ini dari bab 3 kayak gitu. Sakit A itu emosinya A, sakit B emosinya B, sakit C emosinya C, dan itu tidak pernah tertukar. Jadi kalau mau nyembuhin, kita berangkat dari emosi-emosi itu dulu gitu. Kita akui bahwa emosi itu ada. Kalau nggak ngakuin ya saya mau ngakuin tapi kok nggak ini ya Mbak Sinta, saya kayaknya nggak ada emosi-emosi seperti itu, saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan. Bisa jadi emosi-emosi itu ada di pikiran bawah sadar Anda nyarinya di pikiran sadar ya nggak ketemu. Pikiran sadar itu hanya 1-5%, itu hanya menyimpan short term memory jangka pendek, sedangkan bawah sadar Anda menyimpan long term memory jangka panjang. Kita harus masuk ke situ lebih dalam lagi. Itu bagaimana caranya masuk? Ada meditasi, ada hipnoterapi. Gitu. Kalau hipnoterapi butuh bantuan terapis gitu kan. Kami di tim di Camp Kesembuhan Holistik itu kami sediakan tuh hipnoterapis untuk membantu proses itu gitu kan. Tapi jangan itu pun hanya bantuan eksternal. Masa mau berapa kali datang ke camp? Masa mau berapa kali datang ke hipnoterapis? Anda harus belajar dong bagaimana masuk ke dalam diri Anda dan menjadi terapis bagi diri Anda sendiri. Itu yang juga kami ajarkan di Camp Kesembuhan Holistik, sahabat, bahwa Anda itu berdaya. Jangan hanya mau apa kata dokter, apa kata Bu Sinta, apa kata si A, si B, si C. Enggak. Anda harus berdaya dengan diri Anda sendiri. Tadi salah satunya kinesiologi buat saya tuh ilmu keren sekali. Wow, keren sekali saya ketika belajar itu gitu. Jadi itu saya belajar 3 hari, Mas Hendra, sahabat semua gitu. Itu biayanya 20 juta saat itu, belum kesananya gitu kan, belum sembarang kalirnya gitu kan. Tapi saya bagi secara umum karena apa? Benar-benar memberdayakan gitu. Itu 3 hari itu diterangin teorinya kayak itu bla 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 kayak gitu. Kita mah cuman bengong aja gitu. Ya kayak orang ngomong opo gitu. Karena bahasa medis susah, itu by riset, sahabat. Panjang dia jelasin sampai akhirnya hari ketiga si gurunya bilang, "Saya tahu kalian semua sudah bingung gitu dengan semua. Udah, sekarang tutup bukunya, tutup diktatnya. Udah tahu cara pakainya aja." Dia menganalogikan sama seperti HP. Anda perlu gitu belajar ngebongkar, pengen tahu caranya gimana sih chat itu muncul, gimana sih si HP ini menerima sinyal, gimana sih, perlu nggak sih sahabat? Enggak kan, pusing-pusingin, yang penting Anda tahu pakai. Udah kayak gitu, sederhana. Tapi sangat powerful. Itu kalau melihat banyak komentar atau kemudian WA yang masuk gitu, banyak yang Mas Hendra sampaikan terima kasih saya ke Bu Sinta karena telah menghadirkan buku yang sangat luar biasa, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu itu tadi gitu ya. Bahkan temanku yang di Jogja itu beli buku itu banyak, itu hanya untuk dibagi-bagikan kepada circle-circle kecilnya dia gitu, beliau gitu. Oke, Bu, pertanyaan terakhir di segmen Sebentar, ini. Mas, cuman saya mau tambahin ya sahabat ya, di Shopee, di mana marketplace itu sudah banyak palsunya. Itu harganya cuma 50.000 gitu loh. Ini bukan masalah palsu asli ya, tapi di dalam buku yang asli itu ada energi yang saya titipkan.
gitu loh. Jadi carilah yang asli, itu nanti bisa ngubungin Mas di situ ya, Bayo ya. Banyak kok memang kayak gitu tuh. Seperti itu. Kayak bukunya Mas Arif RH itu yang kitab ilmu vibrasi itu. Itu kalau di marketplace kayak gitu 100.000 fotokopian segala macam gitu. Iya. Aslinya 500 gitu. Iya. Kemudian ini Bu Energinya Sinta. pasti nggak dapet di situ kayak Iya, gitu. banyak yang bilang begitu. Energinya nggak dapet. Kalau misalnya penyakitnya itu adalah penyakit bawaan dari lahir gitu, misalnya kayak jantung karena keturunan dari orang tua, itu kan memang real ada case seperti itu. Bagaimana Bu Sinta mendeteksi pesan Kalau cintanya? sesuatu yang emang itu bawaan dari lahir, itu biasanya kaitannya dengan karma. Itu yang saya bicarakan di buku ini kebanyakan adalah pesan cinta yang terkait dengan penyakit setelah dilahirkan. Nah, kalau itu sifatnya dari kecil, misalkan dari bayi dia sudah buta, misalkan nggak bisa mendengar, misalkan kemudian jantungnya bocor, misalkan seperti itu udah pasti kaitannya ada kaitan dengan karma, dengan kehidupan dia di masa lalu, seperti itu. Nah, saya lagi apply untuk ikut kelasnya Brian Weiss di New York. Ini udah 2 tahun masih waiting list. Di situ kita bicara tentang past life regression. Jadi beliau itu seorang psikiater di Mount Sinai Medical Center di New York kayak gitu. Dia seorang kepala bagian psikiatri, nggak main-main di Mount Sinai itu awalnya. Kemudian dia awalnya tidak skeptis juga terhadap yang namanya orang sains ya, yang namanya karma dan sebagainya gitu. Tapi ternyata beberapa pengalaman menghantarkan dia untuk akhirnya mau nggak mau dipaksa untuk sadar dan aware, sampai akhirnya dia mendalami gitu bagaimana hipnoterapi itu membantu untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang undefined gitu loh, jadi yang tidak terdefinisikan. Undefined. Gitu loh, itu secara medis tidak bisa didefinisikan, tidak ada obatnya, tapi dia sakit gitu kan. Ini kemarin saya temukan salah satu peserta camp itu, dia sakit di tulang panggul, udah kemana-mana sakit. Ternyata pada saat di hipno, dia itu langsung masuk spontan ke masa tahun 1600-an kalau nggak salah kayak gitu kan. Ternyata dia diperkosa, gitu loh. Jadi di situ mungkin dia diinjak apa segala di situ, sehingga di situ tuh kesakitan di daerah panggul di sekitar alat kelamin gitu loh. Gitu. Baik, itu Bu Sinta di termin pertama. Kita nanti lanjutkan.